Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 2030201135 dari kelas PGN 4 angkatan 2020 dengan mata kuliah pendalaman PKN dengan dosen pemampu Bapak Agra Dewi Saputra MBDI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yang mana tugas ini yaitu membuat media pembelajaran di kelas SDMI. Baiklah, sebelum saya memperlihatkan media pembelajaran yang saya buat, saya akan membacakan terlebih dahulu RPP yang saya buat. Nah, untuk RPP yang saya buat, yang pertama satuan pendidikan itu di SDN 2 Pademangan, kelas 2 semester 1, tema 1 rukun hidup, subtema 1 rukun hidup di rumah. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, untuk kompetensi inti, yang pertama itu menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, seperti mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya untuk kompetensi dasar, yang pertama 1.1 menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, 1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Yang ketiga ada C, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Yang ketiga, menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila yang benar. Yang keempat, menentukan pengalaman sila pertama Pancasila yang sesuai dengan cerita tersebut. Kemudian D, tujuan. Yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila yang benar. Yang kedua, dengan memberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pada Pancasila dengan benar. Kemudian ada karakter siswa yang diharapkan. Yang pertama itu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima integritas. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu pendahuluan. Deskripsi kegiatannya, yang pertama guru membuka pelajaran dengan salam. Yang kedua, guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang ketiga itu guru membuka pembelajaran dengan mengungkapkan tema yang akan digunakan pada pembelajaran. Tema yang digunakan adalah hidup rukun. Nah, yang keempat, guru menyampaikan subtema yang akan digunakan untuk pembelajaran, yaitu hidup rukun di rumah. Yang perlu diketahui bahwa kegiatan pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar yang sudah diciptakan dalam subtema. Untuk alokasi waktu dari pendahuluan ini yaitu 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama, siswa mengamati gambar perisai burung Garuda yang terdapat di simbol-simbol pada Pancasila.
Yang kedua, siswa membimbing guru untuk memahami simbol-simbol Pancasila. Yang ketiga, siswa mengamati simbol sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Yang keempat, siswa bersama-sama membaca teks Pancasila seperti terdapat pada buku siswa. Yang kelima, siswa memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Dan yang keenam, siswa menunjukkan pada gambar simbol-simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian menuliskan bunyi sila yang sesuai. Yang ketujuh, guru mengamati kemampuan siswa dalam memasangkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Yang kedelapan, siswa menyebutkan bunyi sila pertama pada Pancasila yang sesuai dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Kemudian yang sembilan, siswa mencari informasi mengenai contoh-contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Kemudian siswa dapat menunjukkan contoh-contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-11, siswa menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupannya. Yang ke-11, guru mengamati pemahaman siswa mengenai pengalaman sila pertama pada Pancasila di rumah. Untuk alokasi waktu yaitu 50 menit. Kemudian ada penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi siswa. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk alokasi waktu penutup ini yaitu 10 menit. Selanjutnya ada sumber dan media. Yang pertama, sumber buku guru. Yang kedua, gambar burung Garuda. Yang ketiga, gambar simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian G, pendekatan metode. Yang pertama itu pendekatan yaitu mengambil saintifik. Yang kedua metode, yang mana metode ini metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah. Baiklah, mungkin itu saja RPP dari yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada gunting, selotip, perinan yang telah disediakan tadi, gardus, kemudian juga ada gardus untuk papan, dan kemudian ada kertas karton dan juga tusuk lidi. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menggunting semua ini. Nah, untuk yang pertama ini kita menggunting bagian penerapan sila dan Pancasilanya. Kemudian ada gambar dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita gunting lambang sila Pancasila. Selanjutnya kita menggunting sesuai dengan gambar tersebut. Nah, seperti langkah yang sama ya, kita potong sesuai dengan ukuran gambar masing-masing. Seperti ini. Next, kita gunting seperti gambar yang mau kita gunting. Selanjutnya kita akan menempelkan karton dengan gardusnya untuk papan. Nah, ini penampakan karton yang sudah kita tempel di gardus tadi. Kemudian kita rekatkan double tip di gardus supaya bisa menempelkan gambar yang akan kita tempelkan. Bisa kita lihat seperti ini, kita tempel semua. Nah, lalu kita rekatkan seperti ini. Kita rekatkan semua gambar ini ke gardus yang tadi dan kita tempel semuanya di karton. Nah, ini adalah penampakan setelah kita tempel. Jadi seperti ini. Kemudian kita tempel sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5 sesuai dengan lambang sila Pancasila seperti di gambar ya. Kemudian kita tempel gambar sesuai yang gardus tadi dan kita tusuk memakai tusuk gigi seperti itu. Seperti yang kita lihat pada gambar.
Kemudian kita buat wadah amplop seperti yang telah tertera di gambar, kiri dan kanan. Lalu kita masukkan yang telah ditusuk tadi ke dalam wadah amplop. Nah, inilah media pembelajaran yang saya buat, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan ini untuk wadah amplop seperti ini penampakannya, dan juga ini yang di sebelah kanan, ini penampakannya. Dan ini untuk keseluruhan penampakan dari media pembelajaran saya yang saya buat. Nah, untuk cara penggunaan media pembelajaran ini, yang pertama-tama guru membuat kelompok dan salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk memainkan permainan media pembelajaran ini. Nah, seperti contoh yang pertama kita ambil di sini, siswa berjamaah sholat itu termasuk ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tusuk di situ. Nah, untuk yang kedua, yaitu di situ menggambarkan guru dan siswa sedang berdiskusi. Itu adalah melambangkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pada sila ke-4. Kemudian kita tusuk. Nah, itulah tadi cara menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Mungkin itu saja.